Ketika dalam perjalanan di dalam kapal itu ada 3 jenderal. Salah satunya Pak TM. Pak TM itu membisikin, nanti kalau sudah kita tangkap itu orang Myanmar itu 2 ton sabu, ya. saya akan sisihkan 100 kilo. Saya akan sisihkan 100 kilo. Untuk dijual. Kalau pada level jenderal bintang 2 seperti ini, jabatan strategis, berdagang narkoba sangat banyak, kemudian melibatkan anak buah, mantan Kapolres, kemudian melibatkan juga anggota Polri di jajaran Polda Metro. Nah, ini pertanyaan kita, apakah hanya ini? Ataukah tidak ada Teddy yang lain? Teddy yang lain? Linda yang menyatakan bahwa itu bos besar Pak Teddy. Teddy? Iya. Teddy yang mana? Banyak yang nama Teddy. Teddy Minahasa Putra atau apa? Pak Teddy Minahasa aja. Pak TM. Teddy Minahasa. Waktu itu bilangnya Pak TM yang... Pemirsa, kita bertemu kembali di acara Dialog Hukum dan Politik yang pada siang hari ini bertepatan Bapak Profesor Dr. Haji Sunarno Ediwibowo bisa hadir untuk melakukan serangkaian diskusi. Tentu diskusi ini adalah diskusi yang sangat menarik. Karena apa? Seorang pejabat Polri berpangkat bintang 2 telah didakwa melakukan serangkaian menyimpan, menguasai narkoba sebanyak 5 kilo. Dan hari ini pula kita akan membahasnya bersama Prof. Bowo. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mas Dr. Rohman. Sehat, Prof? Alhamdulillah, yang penting itu, yang penting sehat. Sebelum kita masuk ke perkara Teddy Minahasa ini, sebenarnya apa yang salah dalam proses penegakan hukum sehingga narkoba sulit dikendalikan? Ya, ini sebetulnya kalau kita konsen pada narkoba, seharusnya bagaimana narkoba itu supaya diadang dalam arti kita kan negara maritim nih, luas sekali, bisa perahu, ke kapal, yang lainnya. Ini kan agak susah, dikarenakan kita itu 2/3 daratan itu hanya 1/3, lautan 2/3, jadi agak susah. Tapi yang jelas semua terlibat dalam menyangkut komit pada pemberantasan narkoba, karena narkoba itu merusak generasi muda. Saya tertariknya tadi mengatakan Profesor bahwa ini rasanya unsur-unsurnya terpenuhi dan sulit untuk bebas. Sementara argumentasi yang dibangun oleh Hotman sangat yakin kliennya bisa bebas. Kira-kira apa parameter atau alasan yang kuat sehingga si Teddy ini akan bebas? Kira-kira bisa nggak diceritakan atau diutarakan ya, Prof? Agak sulit, dikarenakan sudah pertama ada bukti berupa apa yang menjadi barang bukti ya, ada sabunya, itu satu alat bukti. Kedua, ada rangkaian dari antara saksi yang satu dengan lainnya. Kemudian ada hubungannya dengan chatting apapun bentuknya. Kita melihat sesuatu yang hubungan dengan WA, Instagram dan sebagainya itu sudah menjadi alat bukti. Kalau dulu enggak, tapi sekarang menjadi alat bukti. Prof, yang menjadi kita perlu cermati dan publik mengetahui, Freddy Budiman itu kan juga melakukan hal yang sama. Dia bukan seorang anggota kepolisian, bahkan dieksekusi mati. Terkait bobot alat bukti ini sepertinya berat mana ini, ada Freddy Budiman sama ini si Teddy Minahasa ini? Ini 5 kilo, gak main-main ini. Bukan gram. Bukan 0,00 ini, tapi 5 kilo. Kalau 5 kilo itu berat nih. Kalau sampai terbukti, ancaman terbukti, kok ada keyakinannya mati ya? Karena ada 114-nya. Keyakinan hukuman mati ya? Mati. Keyakinan hukuman mati ya? Keyakinan hukuman mati itu adalah melihat barang bukti. Saya melihat barang bukti. Lah inilah, kalau sampai ini nantinya, ya toh, sampai ini nggak berat, yang lainnya akan menyusul. Ya, akhirnya ya ini dipakai sebagai jurisprudensi kan. Dan ini 5 kilo di pemusnah massal ini. Kalau dihitung tadi ya, per hari saja korban itu meninggal 50 anak manusia yang tidak berdosa. Lah kalau tadi hitungan
5 kilo itu hitungannya seperti apa ya Prof ya kalau diakumulasikan tadi? Berarti jutaan. Jutaan anak manusia. Manusia pertama, katakanlah kalau kematian sudah 150 ya per hari seperti apa yang disampaikan. Tapi kalau jutaan, ini jutaan ya yang mati, apalagi yang korban sudah. Inilah yang menjadi salah satu atensi sekali. Ini harus memang benar-benar ya. Kalau ini sampai terjadi, ya toh, bukan mati. Ini ya nama lawyernya ya memang mati hidupnya di sini. Nama besarnya di sini. Kalau bebas besar, kalau sampai bukan mati sudah. Artinya pertaruhan ini adalah pertaruhan mematikan ya. Kalau beliau mengatakan begitu ya. Ibaratnya kita Muhammad Ali lawan Ken Norton kan gitu ya. Mike Tyson lawan Douglas. Jadi kalau diperlihatkan bahwa pertaruhan pembelaan si Hotman Paris ini ketika kliennya bisa bebas, dia akan melambung. Tapi sebaliknya ketika Teddy Minahasa masuk terjerembab maksimal hukumannya, maka otomatis akan ada konsekuensi nama besarnya ya Prof. Iya, omongannya apa yang dulu didengar sekarang nggak didengar lagi ya, begitulah. Ternyata ujung-ujungnya ya bela bandar besar, pelaku besar, ya. Apalagi pelakunya seorang jenderal. Kemudian terkait peran jaksa sebagai penuntut, apakah sudah optimal termasuk peran hakim sebagai pemutus dalam perkara Teddy Minahasa ini ya Prof? Ya, peran jaksa saya lihat memang benar-benar dia akan membuktikan tentang sesuai dengan dakwaannya. Nanti akan diteruskan dengan tuntutan. Berarti sudah konsen benar, gak main-main ini. Hakim pun gak main-main. Dikarenakan persoalan ini sudah yang melihat kalayak rame, bukan hanya Indonesia saja, tapi dunia. Nah ini akan diuji bagaimana peran jaksa, peran hakim, ya, untuk benar-benar bagaimana ilmunya diuji. Kalau ilmunya salah, ini menjadi bumerang. Dikarenakan apa yang saya sampaikan bahwa jaksa sudah meyakini bahwa akan terjadi persoalan-persoalan putusannya ini akan maksimal. Dalam arti maksimal sudah ada mati, ya toh, sudah ada hubungannya dengan lebih dari 20 tahun, lebih dari 15 tahun, lebih dari 10 tahun. Tapi yang jelas ini barang buktinya 5 kilo. Hakim juga harus memang benar-benar sampai meleset 5 kilo ini barang bukti loh ya. Nanti bagaimana yang lain-lainnya ini yang sudah menjadi narapidana akan menjadi salah satu dipakai sebagai salah satu ya novum, bisa saja. Oh ternyata 5 kilo ternyata hukumannya hanyalah di bawah 10 tahun. Nah, akhirnya dari putusan ini nanti digunakan, yaitu namanya bukti baru. Yang narapidana, karena namanya novum kan ketika di ketemuan bukti kan bisa diajukan. Nah ini akan mengajukan beramai-ramai. Ini yang dikhawatirkan oleh yaitu hakim maupun jaksa. Nah oleh karena itu bukan merepotkan. Kalau seperti ini sampai nanti terjadi putusannya apa yang tidak diharapkan dari masyarakat, nanti akan terjadi pemeriksaan tentang baik hakim, baik jaksa, ya. Kalau penyidik sudah menyajikan, berarti sudah bisa sampai P21. Nah, ini kan sudah, ya alhamdulillah, berarti sudah berhasil. Tinggal pertaruhan jaksa sama hakim bagaimana untuk memutus suatu perkara yang paling kalau saya lihat, wah signifikan ini, 5 kilo ini, gak main-main nih. Nah, apalagi tersangkanya, terdakwanya adalah seorang bintang 2 dan jajarannya. Tentu terdakwa ini seorang yang tahu hukum, ahli hukum. Ya. Konsekuensi hukumnya melakukan pelanggaran pidana kan berbeda dengan orang biasa ya, Prof? Ya benar. Nah, seorang ngerti hukum dan tidak ngerti hukum, seorang ngerti hukum melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran, ya kan? Apalagi narkoba, berat. Ini ancamannya maksimal, berat.
kecuali kalau dia itu seorang, mohon maaf nih, seorang tukang sampah lah. Dari sampah ternyata diketemukan loh, kok ada bungkusan ternyata narkoba. Itu pun nggak tahu kan itu apa dan sebagainya, itu nggak ada niatan itu, tapi dia kedapatan itu pun kena. Apalagi yang sudah ada suatu yang berhubungan dengan adanya sudah ada penceraiannya, ada niatnya, ada motivasinya, ini kan lebih berat. Kalau melihat persidangan sekarang ini. Banyak sekali dugaan-dugaan manipulatif terkait kualitas alat bukti. Tadi disebutkan terawas-tawas. Kemudian ada komunikasi-komunikasi yang tidak mengaku ketika dikonfrontir, akhirnya ketemu juga. Nah, keyakinan hakim, Profesor melihat kemana ya? Tadi kan dalam proses penuntutan maksimal jaksa. Hakimnya akan berlaku seperti apa ya dalam proses yang sudah berjalan? Ya, saya melihat persidangan yang saya amati nih, saya nggak melihat loh ya, tentang hal-hal pembuktiannya saya kira cukup. Ada saksi ahli, ya, ada saksi pidana, ada saksi dari BNN juga, ada saksi tentang hubungan dengan forensik juga, ada saksi dengan hubungannya dengan IT juga. Jadi saksi semua penuh. Jadi kalau satu saksi itu sudah ada alat bukti. Apalagi ada barang, apalagi ada petunjuk, saya kira lambat laun ini terbukti kalau saya melihat. Karena di dalam KUHP, dua alat bukti cukup hakim bisa memutus. Nah, itu ini sebagai catatan, ya. Dalam kasus Sambo itu sebelum kasus Sambo disidangkan di pengadilan negeri, disidangkan kode etik dulu ya kalau nggak salah. Nah ini saya lihat ini belum dilakukan sidang kode etik ya. Apakah nanti saja atau seperti apa ya? Ya. Regulasinya? Ya ini kode etik ini bisa saja ketika putusan kode etik, sebelum putusan kode etik. Jadi gini nih sebetulnya. Kalau saya melihat sebetulnya ini seharusnya kode etik dulu sehingga kekuatan itu nggak seperti dia sebagai seorang jenderal. Kekuatan dia nggak sebagai seorang AKBP. Kekuatannya ini harus ini sebetulnya. Kalau saya ini memang sudah merupakan satu kode etik, harus diputus lebih dulu. Sehingga apa? Sehingga tidak nuansa persidangan tidak sebagaimana seorang terdakwa ini sepertinya ngotot agar dia itu bersih, bebas dan sebagainya. Ini kan penting sekali sebetulnya. Kalau saya sih kebalikannya, bisa kode etik bisa sebelum persidangan, kalau sudah tersangka atau terdakwa atau sudah putusan. Tapi yang jelas itu adalah kembali ke Kapolrinya, bagaimana Kapolrinya dan sudah menunjuk Kadif Propamnya. Seharusnya itu ya yang memberikan suatu yang namanya sidang gelar tentang kode etik profesi seorang Polri. Seharusnya demikian. Seharusnya kalau pendapat saya kode PT dia dulu baru nanti sidang. Sehingga salah benar dari situ. Kalau ini enggak, ini seakan-akan saya masih pangkatnya jenderal kok diadili. Nah, ini bisa-bisa hakim jaksa ada ketakutan juga, keder juga, tapi jangan sampai persoalan sidang keder. Kenapa? Karena sama di mata baik jenderal maupun Bintara, ini kedudukannya sama di mata hukum dikarenakan sudah menjadi terdakwa. Kata-kata terdakwa, tertuduh itu sudah cukup alasan jaksa nuntut. Gak ada tuntutan bebas, tuntutan berat ringan ini dari tuntutan ya, itu domainnya JPU. Siap. Nah, sebagai closing statement, kira-kira apa yang bisa diberikan kepada publik tanah air, khususnya bagi orang tua, anak, dan pemerintah, agar narkotika, psikotropika, termasuk proses hukum ini seperti apa ya Pak? Monggo silakan. Ini mengedukasi pada anak-anak, baik di sekolah, maupun di rumah, maupun di lingkungan. Jadi semua ini konsen terhadap memberikan salah satu edukasi ya, supaya nggak terjerat apa yang sekarang ini dilakukan. Ternyata narkoba itu yang melakukan ternyata bukan bain-bain, sekelas jenderal ya.
sekelas tadi saya sampaikan juga sekelas AKBP, sekelas Kompol dan sebagainya. Ini aparat semua. Nah, kalau sampai sudah aparat, ini berarti yang lainnya bagaimana? Jadi nggak hanya satu ini sebetulnya. Ini perlu ya diserentakkan. Jadi ini belum ada instruksi dari Kapolri untuk khususnya masalah yang berhubungan dengan penegak hukum ya, polisi. Tapi kasihan saya pada generasi ya sampai SD, SMP, SMA, baik berkuliah itu seharusnya memang benar-benar disosialisasikan tentang bagaimana ya ketika korban dari narkoba itu jadi masa depannya, apa yang menjadi cita-citanya hilang ditelan semua. Jadi kasihan. Oleh karena itu saya berharap setiap baik tingkat RT, baik tingkat RW, baik tingkat lurah, maupun tingkat kabupaten, maupun tingkat kota harus serentak konsen pada semua. Ketika ada sesuatu yang berhubungan narkoba, ini harus adanya informasi. Bukan informasi pada yang polisi, tapi informasi semua masyarakat, semua golongan, semua apapun harus informasi supaya tidak terjadi kena korban narkoba dikarenakan narkoba itu merusak generasi bangsa, merusak masa depan, semua rusak. Sehingga negara akan lemah dikarenakan apa yang disampaikan penjajah itu bukan hanyalah ekonomi, tapi dengan cara-cara seperti ini bisa negara itu menjadi lemah, generasi lemah. Kalau generasi lemah, bisa negara kita itu akan terjajah. Bukan hanya hal ekonomi, tapi wilayah akan seperti itu. Pemirsa, demikian dialog dan diskusi kita yang cukup panas. Pada prinsipnya kita mengenal prinsip apa yang disebut equality before the law. Kesamaan hak di depan hukum, jadi siapapun jenderal, siapapun orang bawah, apapun profesinya, kita sama di depan hukum. Untuk itu, mari kita patuh terhadap proses hukum ini, kenali hukum dan jauhi hukuman. Salam juang fiat justitia ruat kulum.